Padahal dari kabar yang saya dengar, dan mungkin teman-teman juga tahu ya, kubu Prabowo kan jor-joran dalam merekrut para influencer dan buzzer ya. Lah, kok hasilnya malah begini? Jeblok. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kali ini, kita akan mengulik beberapa hasil analisa sentimen dan survei dari beberapa media yang digelar pada saat dan sesudah debat Capres ketiga digelar. Analisa sentimen itu maksudnya adalah sentimen yang timbul dari publik ketika melihat acara debat ya, dengan 3 pilihan, positif, negatif, atau netral. Pertama, dari hasil analisa dan survei itu, kita akan bisa mempertanyakan hasil survei dari berbagai lembaga survei yang sudah beredar bagai banjir bandang, di mana dalam survei lembaga-lembaga itu Prabowo selalu menang, bahkan dengan angka fantastis mencapai 50%-an. Padahal di lapangan, kenyataannya yang paling rajin kampanye itu kan pasangan Ganjar Mahfud, yang pada hari-hari pertama kampanye saja sudah berkampanye di Sabang dan di Merauke. Selama 33 hari kampanye Ganjar dan Mahfud, sudah mengunjungi 178 titik. Pak Ganjar menjadi capres pertama yang mengunjungi IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sementara capres yang berkoar-koar menjual nama dan prestasi Presiden Jokowi seakan-akan jadi yang satu-satunya bisa meneruskan kerja keras Pak Jokowi itu malah belum ke IKN. Nah, kemanapun Pak Ganjar dan Pak Mahfud pergi, selalu mendapat sambutan yang meriah dari warga. Banyak ya videonya beredar di media sosial. Yang kayak gitu, di survei dikatakan hanya mendapat angka belasan persen. Ya kita ketawain aja. Di dalam debat capres kan terbukti siapa yang dinilai publik betul-betul menguasai panggung sebagai calon presiden yang siap jadi presiden. Itu salah satu contoh survei dadakan yang diadakan oleh Bang Denny Siregar di media sosial X ya, yang ikut polling mencapai 173.000 akun. Yang menang adalah Pak Ganjar dengan angka 47%. Ini sekedar contoh saja ya. Yang kayak gini kan ada beberapa di medsos ya, misalnya yang pernah saya sebut dalam video sebelumnya, yakni survei ILC yang digelar pada akhir Desember 2023 lalu ya, di mana posisi Prabowo Gibran berada di urutan akhir alias jeblok. Secara ideologis posisi Bang Denny Siregar dan ILC itu kan berseberangan ya, tapi hasil survei yang mereka gelar itu hasilnya hampir sama, bahwa Prabowo Gibran itu kalah di urutan paling buncit. Nah, kita kan jadi bisa mempertanyakan hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang sekarang seakan berlomba-lomba memenangkan Prabowo. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah dengan melihat hasil analisa sentimen dan survei dari media ini, kita akan bersama-sama mengantisipasi dalam beberapa hari ke depan rilis survei terbaru dari berbagai lembaga survei yang pasti akan digeber habis-habisan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tentu saja kita akan mengantisipasi dengan santuy, seakan kita sedang menonton stand up komedi. Siap-siap buat ketawa. Jangan-jangan angka Prabowo Gibran bakal tembus 60% atau 70% atau sekalian aja 97%. Yang 3% disisain ya buat 2 capres lainnya. Oke, mari lanjut ke hasil analisa sentimen dan survei yang sudah saya kumpulkan ya. Kita mulai dari analisa sentimen dulu. Pertama, walaupun bukan dari media, saya kira perlu juga kita lihat ya, karena memang sering dipakai jadi rujukan oleh media, yakni analisa dari Drone Emprit terhadap pemberitaan dan kicauan warganet di media sosial X selama dan pasca debat Capres. Hasilnya, sebelum maupun pasca debat, Prabowo mendapat sentimen negatif paling tinggi dan sentimen positif paling rendah. Untuk pasca debat, sentimen negatifnya mencapai 52% dan sentimen positifnya hanya mencapai 39% saja. Sentimen negatif itu bisa berupa kritikan, serangan, dan sindiran,
Sedangkan sentimen positif itu berupa persetujuan terhadap capres atau pujian gitu ya. Jadi yang mengkritik Prabowo banyak dan yang memuji sedikit. Lanjut ya. Kedua juga bukan dari media, namun dari sebuah perusahaan analisa data yang baru pertama kali ya saya dengar ya, saya belum pernah dengar sebelumnya. Ya mungkin baru juga ya. Namanya Social Progress Analytics. Disingkat jadi SPA++. Mereka mengeluarkan analisa sentimen selama debat berlangsung. Dan hasil di akhir debat, Prabowo mendapatkan sentimen positif yang paling rendah, kurang dari 25% ya. Sementara hasil sentimen positif buat Pak Ganjar itu menjulang tinggi, di atas 90%. Itu angkanya dari mereka bentuknya skor ya, dan saya perkirakan saja persentasenya. Walaupun kurang dikenal ya bolehlah kita lihat ya. Selanjutnya yang ketiga, dari Kata Data Co ID. Tim Kata Data merilis hasil analisa sentimen dari akumulasi data di Instagram dan media sosial X ya. Hasilnya, kembali Prabowo mendapatkan sentimen negatif tertinggi ya dengan angka 25,71%. Dengan sentimen positif paling rendah di angka 48,94%. Sementara juaranya adalah Pak Ganjar dengan sentimen negatif paling kecil di angka 6,13% dan sentimen positif menjulang di angka 78,97%. Lanjut ke yang nomor 4 ya. 4. Dari SCTV. SCTV ini selama acara debat capres juga sambil mengadakan analisa sentimen dari medsos. Ini ada dua gambar ya. Gambar satu ini sebelum debat pada jam 18.59. Di situ Prabowo mendapat sentimen negatif tertinggi di angka 26%, sedangkan Pak Ganjar mendapat sentimen positif tertinggi di angka 79%. Lalu pasca debat angkanya berkembang dan berubah. Pada jam 21:48, Prabowo tetap mendapat sentimen negatif tertinggi menjadi 54%, sedangkan Pak Ganjar tetap mendapatkan sentimen positif tertinggi di 49%. Untuk sentimen positif, Pak Ganjar pertama, lalu Anies dapat 30% dan yang paling jeblok Prabowo dengan angka 20% saja. Kemudian yang kelima dari Kompas TV. Mereka juga merilis hasil analisa sentimen dari data media sosial di Facebook, Instagram, dan X. Sepertinya ini yang paling lengkap ya, di mana Prabowo lagi-lagi mendapatkan sentimen negatif tertinggi di angka 519 atau kita jadikan persen saja jadi 51,9%. Sedangkan Pak Ganjar mendapatkan sentimen positif tertinggi di angka 87,1%. Berikutnya kemudian, nah ini kami track percakapan ini terjadi di Facebook, di Instagram, lalu kemudian di X atau di Twitter ya. Jadi dari ketiga capres ini Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, kita lihat memang debat malam ini jadi bukti memang saling serang gitu lah ya, saling selang adu argumentasi itu terjadi. Oke, selesai untuk hasil analisa sentimen ya, ada 5, di mana semuanya seragam dalam hasilnya tentang Prabowo yang mendapatkan sentimen negatif tertinggi dari postingan-postingan di media sosial. Padahal dari kabar yang saya dengar, dan mungkin teman-teman juga tahu ya, kubu Prabowo kan jor-joran dalam merekrut para influencer dan buzzer ya. Lah, kok hasilnya malah begini? Jeblok. Percuma dong ya. Oke, kita lanjut ke survei dari media. Litbang Kompas terakhir aja ya. Ini ada 3 media. Kita mulai dari iNews dulu. Hasil polling yang diselenggarakan oleh iNews TV, Ganjar Pranowo dianggap sebagai capres yang memiliki program paling baik dalam debat tadi malam dengan perolehan 62%. Sementara Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan angka 21%, sedangkan Prabowo Subianto di posisi terakhir dengan perolehan 17%. Polling yang diselenggarakan iNews TV ini diikuti oleh 52.439 responden. Itu ya, media iNews menggelar polling yang diikuti oleh 52.000 lebih peserta. Yang ditanyakan adalah siapa capres yang programnya paling baik dalam debat. Hasilnya, Pak Ganjar juaranya mendapat angka 62%. Berikutnya Anies di angka 21%, dan terakhir Prabowo dengan hasil paling jeblok di angka 17%. Kedua, dari Liputan 6, channel berita di SCTV. Yang ditanyakan adalah siapa pasangan capres-cawapres pilihan responden setelah debat capres. Hasilnya, angka Prabowo sangat jeblok, hanya mendapat angka 3% saja.
Sementara antara Anies dan Pak Ganjar jaraknya deketan ya, di mana Pak Ganjar di urutan pertama dengan angka 51%. Nah, lanjut lagi ke yang terakhir dari Litbang Kompas. Berbeda dengan media yang lain, Litbang Kompas ini merilis hasil survei dengan proses yang lebih serius ya, dapat disamakan dengan survei dari lembaga survei ya, ada metodologinya. Dan ada pernyataan bahwa survei ini sepenuhnya dibiayai oleh Kompas. Dengan kata lain, survei dari Litbang Kompas ini bisa dibilang paling kredibel ya. Hasilnya, Pak Ganjar juaranya debat capres ketiga kemarin ya. Sebanyak 79,7% publik merasa puas dengan penampilan Pak Ganjar dalam debat capres. Sementara Prabowo hanya mendapatkan angka kepuasan 48,9%. Dan Prabowo mendapatkan angka ketidakpuasan paling tinggi, mencapai 50,4%. Mengenai performa capres dalam debat yang mencakup 3 hal, yakni kemampuan menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, kemampuan dalam menguasai permasalahan, dan penampilan di atas panggung, Pak Ganjar juga jadi juaranya dong. Sedangkan Prabowo berada di urutan paling rendah. Sekali lagi dalam survei Litbang Kompas, Pak Ganjar juaranya. Nah, dengan angka-angka jeblok tadi, apakah kita masih bisa percaya sama survei dari lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran? Apakah lembaga-lembaga survei masih punya muka untuk merilis hasil yang sama dalam beberapa hari mendatang? Ya, saya kira mereka pasti bakal merilis hasil survei sih ya. Apakah publik bakal dipaksa percaya pada kemenangan Prabowo? Yang dulu sangat percaya bahwa Ratna Sarumpait itu dianiaya orang tak dikenal, padahal ternyata bekas operasi plastik. Prabowo yang dengan lantang menyebut Indonesia bakal bubar, yang katanya merupakan hasil kajian dari para ahli, padahal itu ternyata hanya plot cerita dari novel fiksi. Prabowo yang sudah 2 kali dikalahkan oleh Jokowi. Prabowo yang pernah mengejek Pak Jokowi sebagai tukang andong. Itu semua rekam jejak loh ya, bukan hoax. Oke teman-teman, mari kita tunggu hasil fantastis, dramatis, bombastis berikutnya dari lembaga-lembaga survei. Tetap awas, waras dan cerdas. Itulah kura-kura.